Oke, perkenalkan nama saya Pada Rehan dengan NIM 432010017. Pada kali ini saya ingin menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama tentang masalah otonomi daerah. Materi pertama tentang pemasaran OTDA. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, menurut peraturan dari dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian ekonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah, kabupaten, dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yaitu A. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. B. Otonomi nyata adalah keleluasaan pemerintah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. C. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi juga peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, dan pemberantasan, serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, 9 tentang pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu 1. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau desentralisasi vertikal di wilayah tertentu. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, dan desa, serta dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat. 2. Menciptakan efisiensi efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. C. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berikut saya akan menjelaskan berbagai permasalahan otonomi daerah. 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi. Perolehan pendapatan daerah akan didorong kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah yang akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan kohersif yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha. Bila dikaji dengan matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan mendatangkan perusahaan baru dalam jangka panjang.
daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat. Meskipun saat kita hitung pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat hanya berkisar Rp100, akan tetapi jika dihitung secara agregat, jumlah uang yang harus dikeluarkan rakyat per bulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan membadai. Persoalan kedua adalah terletak pada adanya kontradiksi dengan beberapa upaya pemerintahan daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Bukankah secara empiris tidak terbantah lagi bahwa banyaknya pemerintahan hanya akan menambah biaya ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi daerah setempat? Yang kedua adalah pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme yang penyelenggaraannya pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sejumlah besar fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah. Dalam banyak hal dia melewati provinsi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, bidang materi dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana. Hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, prasarana dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Kedua, undang-undang ini mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia. Meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai pengguna jasa adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi demokrasi, diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal. Yang ketiga adalah korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyal ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik luar negeri dengan alasan studi banding. Dan juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kuasanya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD. Anggaran rutin DPRD ini yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Belum lama diberitakan di Harian Kompas bagaimana legislatif kota daerah istimewa Yogyakarta membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 juta per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan sekretariatan. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran? Tidakkah jelas aturannya bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabis-habiskan dengan cara bagi-bagi uang, melainkan harus disetorkan kembali ke kas daerah? Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis, tidak bermoral. Terlebih jika hal itu dilakukan dengan sangat terbuka. Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah. Sering kali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara pembagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak.
Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dulu. Berikut saya akan memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang ada di otonomi daerah. Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakikatnya bahwa pemerintah cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksa hukum dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip pasar, sehingga ketika dihadapkan dengan situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa menjalankan dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah harus menempuh jalan yang baik dengan menjalankan dengan pengelolaan perusahaan daerah kepada swasta melalui privatisasi. Pemerintah juga seharusnya melakukan revisi undang-undang yang dipandang menimbulkan masalah baru. Di bawah ini penulis merangkum solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah tanpa harus mengembalikan kepada sentralisasi. Jika pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Nomor 1. Membuat master plan. Pembangunan nasional membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan daerah dan membuat pemerataan pembangunan daerah. 2. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera putih. 3. Melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menuntut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pembayaran umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Nomor 4. Melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Nomor 5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah dan membentukkan dinasti politik. Nomor 6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih yang berkapasitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Nomor 7. Melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Nomor 8. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuki materi kedua, yaitu hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipacu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti dan laju inflasi meningkat pesat, yang berakibat taraf hidup rakyat di Indonesia merosot tajam. Jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat pesat. Langkah-langkah pemulihan dan reformasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan memulihkan kesejahteraan rakyat selama periode 1997 sampai 1999 dirasakan berjalan lambat. Krisis ekonomi telah mengangkat ke permukaan beberapa kelemahan kejagaan dalam perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai kesenjangan sosial dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan desa, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat, sehingga gejolak sosial menjadi sangatlah terjadi. Sementara itu, pada masa yang akan datang, pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi dua tantangan, yaitu terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memperkukuh ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan dan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa jiwa usaha dan kemampuan berusaha di lingkungan masyarakat di daerah. Proses desentralisasi ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi secara nasional dan menyeluruh. Pengalaman pembangunan pada masa lalu dan timbulnya krisis berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa di samping keberhasilan mencapai tujuan pembangunan, proses dan cara mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak kalah pentingnya.
Secara normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat, dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilakukan berlandaskan aturan main yang jelas, etika, dan moral yang baik, serta nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan derajat, hak dan kewajiban warga negara, termasuk persamaan gender. Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang dan harus berbeda dari wujud sebelumnya. Perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis, wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih merata dan adil, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan berbasis efisiensi, serta menjamin berlanjutan pemanfaatan hak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Itu saya akan menjelaskan materi-materinya lagi secara rinci dan lebih dalam. Pertama, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat semerata dan berkeadilan. Kedua, pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan persamaan peran serta aktif masyarakat serta nyata dan konsisten. Ketiga, pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional. Keempat, pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Kelima, pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi. Keenam, pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung jawab baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan maupun masyarakat. Dalam kaitan itu, pemerintahan perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi perusahaan. Ketujuh, pembangunan ekonomi harus berlandaskan berlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup dan sistem sosial ke masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai jabaran 28 butir arahan kebijakan GBHN 1999 sampai 2004 di bidang ekonomi, ini akan membahas secara terpadu berbagai program pembangunan nasional di bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Cukup dari penjelasan saya tentang dua materi tersebut yang sudah jelaskan. Saya undur diri pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.